Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Fitria, guru dari SD Negeri Kelas 1. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niswati Alia SPD selaku Kepala SD Negeri Kelas 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kelas 1. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan, yang telah memberikan kita petunjuk dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab, yakni dinul Islam. Ketiga kalinya tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri acara komunitas praktisi yang akan diisi oleh Ibu Yuni Fitria dengan materi budaya positif. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kegiatan inti komunitas praktisi. Sebelum kita mulai kegiatan inti, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara berjalan dengan lancar tak kurang suatu apapun. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya, kegiatan komunitas praktisi yang akan diisi oleh Bu Yuni Fitria dengan materi budaya positif. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita mulai, di sini saya mau mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya pada pagi ini untuk kegiatan komunitas praktisi yang mana ini nanti saya isi dengan materi budaya positif. Perlu rekan-rekan ketahui semuanya bahwasannya materi ini saya dapatkan di program calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4. Di 1.4 ini nanti kita dikenalkan dengan budaya positif. Apa saja? Mari kita belajar bersama-sama. Saya berdiri di sini tidak berniat untuk menggurui teman-teman semuanya, ya. Saya hanya ingin berbagi ilmu yang saya dapat di program calon guru penggerak.
Mudah-mudahan ilmu ini nanti dapat kita aplikasikan ke peserta didik kita semuanya di kelas masing-masing, sehingga nanti membawa dampak positif untuk kemajuan sekolah kita. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai materi budaya positif pada siang hari ini. Untuk pembahasan modul 1.4 di sini ada 6 materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Ini lanjutan dari yang kedua ini ya. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi yang disebut sebagai segitiga restitusi. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bahas bersama-sama. Oke, speaking dulu Bapak Ibu ya. Coba untuk suasana supaya cerah, supaya tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Oke, ini sudah tahu nyanyian ini ya. Ayo, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, ayo guru hebat, belajar bersama. Terima kasih sudah pergi teman-teman semuanya ya. Oke, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita lakukan kegiatan kepalan tangan. Jadi nanti teman-teman Bapak Ibu semua silahkan bersama satu bangku. Yang satu itu menuliskan satu kata atau satu dianggap ini nanti adalah hal yang paling berharga buat panjenengan semua. Jadi dituliskan apa hal yang berharga untuk jenengan yang itu jenengan sangat lindungi ya. Nanti teman yang satunya setelah jenengan tuliskan di sini nanti diremas di kepal di sebelah kanan atau sebelah kiri terserah. Nanti teman yang satunya dia berusaha untuk membujuk agar genggaman tangan yang panjenengan genggam ini terlepas. Caranya bisa dengan mengancam, bisa dengan menghardik, merayu, menyuap atau apapun. Apapun. Pokoknya berusaha, yang satu itu berusaha biar ini temennya mau membuka genggaman tangannya. Bisa dimengerti cara permainannya? Oke, saya bagi dulu ya. Silakan dituliskan sesuatu atau benda yang sangat berharga menurut panjenengan semua. Kemudian digenggam sekuat tenaga. Nanti yang sebelahnya berusaha untuk bagaimana caranya supaya temannya mau membuka genggaman tangan tersebut. Nanti bisa apa tidak seperti itu. Kalau sudah silakan di rumah digenggam. Sesuatu yang sangat berharga untuk panjenengan dan ini harus jenengan lindungi seperti itu. Terserah apapun boleh. Sembarangan. Di sini santai saja ya Bunda. Sudah ya. Ayo coba sekarang di sebelahnya berusaha sekuat tenaga untuk merayu, membujuk temannya dan mau membuka itu keras itu. Silakan coba. Silakan. Ayo, ini enggak.
Coba dari Bu Ana, bagaimana tadi? Mau membuka apa tidak? Tidak. Alasannya? Karena ini sesuatu yang paling berharga buat saya. Ada pertanyaan untuk Bu Ana. Sekarang Pak Zen, tadi buka apa enggak? Boten. Alasannya? Karena memang berharga. Memang sangat berharga untuk dirinya. Jadi orang lain tidak boleh tahu gitu, tidak boleh memilikinya gitu. Oke, tadi siapa yang nulis? Belali kan terbuka apa enggak? Tidak. Alasannya sama karena ini sangat berharga. Oke. Semuanya berarti ini semuanya enggak mau membuka gitu. Tadi ada yang menggelitik, ada yang rayu-rayu, itu pakai duit seperti itu, ternyata nggak mau buka juga. Oke, dari permainan ini apa yang panjenengan dapatkan? Bahwasanya kita membuka atau tetap mengepal itu dari mana? Seperti itu. Perilaku itu kenapa bisa membuka atau nggak mau buka? Itu siapa yang mengontrol? Diri sendiri, pintar sekali. Iya. Semua kontrol pada kita itu yang mengontrol diri sendiri. Selama kita tidak mau membuka apapun yang terjadi, dirayu, disuap, dikritik atau diapapun, akan tetap bersikukuh untuk menggenggam karena diri kita mengontrol untuk tidak membukanya. Nah, seperti itu. Apabila tadi ada yang membuka, juga dia punya alasan, misalnya nggak kuat bu aku dikit-dikit sampai mulai akhirnya tak buka, seperti itu. Membuka itu juga kontrol dari dirinya karena dirinya merasa kalau nggak saya buka nanti saya kesakitan dengan seperti itu. Jadi kontrol pada dirinya tak buka akhirnya. Jadi segala sesuatu tingkah laku itu yang mengontrol siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah ilusi kontrol. Ini adalah miskonsepsi selama ini tentang kita, bahwasannya guru bisa mengontrol murid. Nah, ini ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini adalah miskonsepsi yang terjadi di lingkungan kita selama ini. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini adalah miskonsepsi kita selama ini. Padahal siswa itu harus kontrolnya itu hanya pada diri sendirinya. Lanjut. Nah, ini paradigma stimulus respon ini akan kita ubah ke teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya sendiri-sendiri. Jadi setiap anak mempunyai dunia sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara satu anak dengan anak yang lain, itu tidak sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak-anak kita berperilaku buruk itu salah, seperti itu. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu berperilaku salah, berperilaku buruk itu ada tujuannya. Ketika orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi tentang kegiatan yang barusan kita lakukan. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain selama orang lain itu tidak mau membuka dirinya. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi kalau anak dijadikan aman salah, itu tidak boleh. Ya, karena anak merasa akan rendah diri. Jadi nanti bagaimana caranya? Ada di materi selanjutnya. Lanjut. Ini
Disiplin positif dengan teori kontrol yang telah oleh Dr. William Glasser ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini kita dapat belajar dari makna disiplin, bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tadi ya. Jadi di sini nanti kita mempelajari teori motivasi. Di sini ada yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, jadi anak kadang-kadang patuh karena takut adanya hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nih. Kalau dia merasa hanya menghindari sesuatu untuk menghindari hukuman, itu dia belum muncul dari dalam dirinya sendiri. Dia hanya termotivasi dari luar supaya terhindar dari hukuman. Ini motivasi yang terendah. Kemudian satu tingkat di atasnya yaitu untuk mendapatkan imbalan. Ini juga masih motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dia melakukan sesuatu itu bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya imbalan, tetapi untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini sudah muncul dari faktor intrinsik. Ini nanti dalam yang ketiga ini kita mempelajari nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nanti ada di materi selanjutnya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari 5 posisi kontrol guru. Jadi nanti kita ada 5 posisi kontrol. Hari nanti kita introspeksi, kita itu berada di posisi mana? Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir ada di posisi manajer. Dan di posisi manajer ini adalah yang paling disarankan, karena ini nanti bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan masing-masing individu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ketenangan, kebebasan. Jadi ini nanti ada contohnya Bapak Ibu. Kita akan mempelajari kalau ada anak seperti ini, ada kebutuhannya apa yang masih kurang sehingga anak ini kok berperilaku seperti ini, seperti itu. Lanjut, ini ya. Apakah makna disiplin? Berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, yang terlintas itu apa, Bapak Ibu? Tentang apa? Kalau ada kata-kata disiplin, apa Bapak Ibu? Tepat waktu, berhubungan dengan tata tertib. Nanti kalau tidak mematuhi ada apanya? Ada sanksinya, seperti itu. Padahal arti disiplin sebenarnya adalah belajar. Dalam belajar itu ada proses belajar. Kalau ada kesalahan itu wajar, namanya belajar. Lanjut, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin itu taat tata tertib lah, seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Jadi disiplin misalkan tata tertib, anak-anak itu harus patuh pada tata tertib tersebut. Kemudian kalau nggak patuh ada hukuman. Hukuman ini loh yang menyebabkan anak-anak itu merasa tidak nyaman. Padahal itu seharusnya tidak seperti itu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi di modul yang saya pelajari itu ada 6 nilai-nilai kebajikan dari berbagai organisasi. Tetapi di sini saya tampilkan hanya 1 karena ini adalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah. Jadi kurikulum merdeka itu ya ini. Kita mengambil salah satu kebajikan dari 6 organisasi yang ada, kemudian yang sesuai dengan yang sesuai dengan Indonesia itu apa, diambillah ini profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa menyanyi profil pelajar Pancasila? Bisa, ayo, oke, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, itulah karakter yang harus kita munculkan atau kita tanamkan kepada peserta didik kita. Lanjut. Nah, ini sekarang materi kedua. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini tadi yang saya katakan bahwasanya yang pertama ini adalah teori motivasi yang paling rendah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang datangnya dari luar. Kalau motivasi itu datang dari luar, itu akan hanya sebentar. Ketika nggak diawasi, nggak lagi, seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kok dapat hukuman, misalnya seperti itu. Motivasi ini datangnya dari luar, sehingga nanti kalau kita nggak ngawasi ya, nah itu kembali berbuat kesalahan lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan, kok itu hadiah, seperti itu. Itu masih motivasi eksternal. Dan ini kalau bisa dihindari. Meskipun kadang-kadang kita juga masih melakukannya, tapi tidak boleh terlalu sering. Nah, ini yang ketiga ini yang harus kita tuju. Fokus kita untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal, datang dari diri sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Lantas pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Nah, kita ini sudah melakukannya Bapak Ibu dengan cara pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan itu. Memang butuh proses untuk menanamkan disiplin
kalau disiplin positif ini tidak instan. Ya. Maka kalau ada anak-anak yang masih membelok, ya kita luruskan seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang monggo kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Monggo menjawab bersama-sama. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Monggo, ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Apa? Hukuman. Ditampung saja nih, saya tampung. Nanti saya tayangkan yang benar. Nanti lu masalah. Nanti, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus anaknya disuruh nyatet ping berapa? 100. Kenapa Bapak Ibu jawabannya jenengan? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Monggo. Konsekuensi. Beda pendapat di mboten napa-napa. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, mangke kula tayangkan nggih jawabannya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Oke, mulai kompak. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini murid disuruh tidak mengenakan sepatu. Kalau sepatuan gara-gara dia mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oh, ini nggak kompak. Ada yang hukuman, ada juga. Lanjut, nggak apa-apa. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak PJOK? Hukuman. Oke, siap-siap, persiapan. Ayo, kita tayangkan deh hasilnya. Salah. Nggak apa-apa. Ini kalau di modul saya, ini ada itunya. Apa? Diketik terus muncul benar gitu loh. Nah, karena ini seperti ini ya, saya tampilkan seperti ini saja. Ada ketemu gitu kalau di modul saya. Ya. Mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat itu termasuk hukuman. Nanti ada keterangannya kenapa disebut hukuman. 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Push up ini juga hukuman. Kalau ini tadi sudah benar deh, banyak yang menjawab konsekuensi. Ini juga yang konsekuensi. Nah, ini murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Lantas loh, kenapa padahal ini lari? Kenapa kok ini konsekuensi? Kenapa? Karena olahraga. Iya, karena pelajarannya PJOK. Jadi ini masih nyambung seperti itu, ya. Lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya ini. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini kemudian kita di sini belajar bareng-bareng gitu. Ini juga saya, ternyata saya selama ini salah, ngoreksi ini. Sehingga kedepannya kita bisa membenahi diri seperti itu. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh
murid dan guru, seperti itu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi enggak sama kayak ini, enggak sampai kudu ini. Kalau melanggar ini sampai kok ini, anak-anak itu sudah tahu. Jadi itu namanya konsekuensi ya. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Jadi misalkan ketika pembelajaran, anak itu ngobrol sehingga ketika bel istirahat belum selesai nulis. Nah, konsekuensinya nggak boleh istirahat dulu, diselesaikan dulu. Nah, itu namanya konsekuensi. Lanjut. Nah, ini sekarang, ini yang biasanya juga saya lakukan dan ini akan kita benahi bersama-sama. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini beranggapan penghargaan sebagai penghargaan bantu api, nah ternyata masih salah juga. Padahal itu juga sudah saya lakukan biasanya. Nah, kita belajar bersama-sama. Ternyata ini juga harus dihindari. Boleh dilakukan, tapi tidak boleh terlalu sering. Harus dihindari juga. Mengapa? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yaitu bila kita memberikan reward atau penghargaan, itu sekali memberikan penghargaan besok lagi seperti itu. Kalau nggak diberi penghargaan, anak-anak tidak melakukan sendiri, tidak mengerjakan seperti itu. Nah, ini jadi ketergantungan. Nah, ini yang harus dijaga. Ini masih ekstensif. Kita itu harus memunculkan yang ada pada diri anak itu, tidak boleh instan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif, ya sama seperti tadi. Kalau kita terus kayak penghargaan tersebut secara jangka panjang terus seperti itu ketagihan. Nah, ini yang nomor 3 ini, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya bagaimana? Ketika di kelas itu ada anak yang dapat penghargaan, anak lain mungkin iri, nah, seperti itu, sehingga di dalam kelas menciptakan ketidaknyamanan bagi anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan seperti itu, sehingga menimbulkan iri hati dan pergejolakan emosi di dalam anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan tersebut, seperti itu, sehingga anak yang aku paling gak oleh, jadi dia tidak semangat lagi untuk belajarnya, untuk merubah dirinya, tidak mau harus paling gak oleh aneh. Nah, seperti itu. Nah, gitu penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini juga seperti itu. Jadi dengan penghargaan itu anak-anak motivasinya hanya ingin penghargaan itu saja. Dia tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia lakukan. Oh, ini apik gawe aku, meskipun gak dikasih penghargaan aku tetap jadi apik, enggak seperti itu. Jadi dia hanya aku tak seperti ini, dia ada penghargaan, itu saja. Jadi tidak mempelajari apa yang saya dapat dari perilaku ini, seperti itu, sehingga nantinya tidak berdampak pada dirinya, hanya seketika itu saja. Yang kelima, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya sama seperti yang saya katakan tadi. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya apa ini? Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi nek gak oleh penghargaan wis gak gelem. Gak gelem garapan atau seperti ini. Walah wong angel iki kok ngono tok. Nah, jadi wis aku ngene ae garape ya seperti itu. Jadi mengurangi kreativitas. Lanjut. Nah, sekarang inilah yang dianjurkan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini nanti kita bahas lebih detail di materi nomor 5 dan nomor 6. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini nanti ada contoh dari saya cara menerapkan restitusi. Ya. Lanjut. Nah, ini sekarang materi ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Penekanan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, contohnya, ketika kita naik sepeda motor, Bapak Ibu, kita menggunakan apa nih? Menggunakan apa yang di kepala? Helm. Oke. Peraturannya kan memang seperti itu. Oke. Ada menggunakan helm. Kalau kita sudah yakin bahwa helm itu nanti bisa untuk melindungi kepala kita, meskipun tidak ada polisi, kita tetap menggunakan helm. Berbeda dengan kalau kita tidak yakin dengan menggunakan helm dapat apa? Dapat menghindari atau dapat menjaga kepala kita misalkan ada kecelakaan, kita tidak yakin itu, maka kita akan menggunakan helm itu ketika ada pak polisi saja, ya seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita yakin dengan menggunakan helm itu nanti kita bisa terhindar kalau ada kecelakaan, misalnya seperti itu. Kalau keyakinan itu sudah muncul, meskipun kita itu bersepeda atau berpakai sepeda motor di jalan-jalan yang dalam seperti itu, tidak di jalan raya besar, kita tetap memakai helm. Itulah keyakinan itu harus ditanamkan ke anak-anak untuk apa? Untuk dirinya sendiri, untuk keselamatan dirinya sendiri. Kalau sudah yakin, tanpa pengawasan pun dia akan melakukan hal tersebut. Lanjut. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu di kelasnya sudah ada keyakinan atau kesepakatan kelas? Sudah ada semua? Sudah, alhamdulillah kalau sudah ada. Nanti kalau belum ada, setelah ini kita buat bersama-sama di kelas B. Bagaimana caranya? Yang satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau bisa, itu kata-katanya yang positif. Mereka misalkan tidak boleh, nah kan tidak boleh itu kan negatif. Nah itu diubah ke positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah di kelas, seperti itu. Diubah bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Hindari kata-kata negatif. Tidak. Keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi hanya 5 atau 7, gak usah 16, mungkin bingung, lali murid. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu diterapkan di kelasnya, tidak sulit seperti itu. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat
pendapat. Jadi ketika membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita harus melibatkan anak-anak. Saya tidak boleh membuat sendiri terus dituai aja. Ini ya nanti kita ini jadi kesepakatan kelas kita. Sama kudu nuruti ini nggak boleh. Okay? Keyakinan kelas harus dibuat oleh semua warga kelas. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kesepakatan keyakinan kelas ini boleh diubah. Lihat kondisi kelas. Kalau kondisinya ada yang seperti ini, kita buat kesepakatan kelas lagi. Ini adalah saya beri contoh tentang kesepakatan kelas yang saya buat kemarin dengan melibatkan anak-anak di kelas ini. Monggo nanti yang belum buat bisa melibatkan teman-teman.
Ibu di kelas 4, tetapi itu tadi masih harus ada perubahan ya, karena itu ada kata yang masih negatif, ada kata tidak ya, tadi tidak membuli teman seperti itu. Karena kemarin itu anak-anak nulisnya seperti itu, jadi saya tulis seperti itu di papan. Padahal tadi dari materi yang kita pelajari seharusnya kita menghindari kata yang negatif. Itu nanti masih kita ubah lagi. Lanjut. Nah ini materi keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini teman-teman, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan 5 ini. Agar jelas ini, monggo ya. Ini ada kasus. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Ya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Jadi ini Dinda itu mengadu kepada ibunya. Ditanya ibunya, "Lah ini apa? Kenapa kamu kok benci atau kenapa kamu menangis?" "Saya itu Bu benci sama berani." "Lah kenapa?" Nah ini yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, dari jawaban dari Dinda, yang pertama ini, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga Dinda menjawab seperti ini? Kenapa Bapak Ibu? Ini kan ada 5 kebutuhan ini. Mana kok jawabnya seperti itu Dinda? Apa? Kesenangan ya. Karena Dinda itu senang bersenandung. Jadi dia benci sama gurunya karena gak boleh mau. Jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kesenangannya. Lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhan mana ini ya? Yang dirasa Dinda tidak terpenuhi? Kasih sayang dan diterima. Wis wayu-wayu, duwe cepet tapi gurune gak muji. Jadi itu kelas 1 yang masih seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Mana? Kebebasan. Ya, dia kepingin ada sesuatu yang lain dari gurunya, tidak hanya dengarkan aja. Maka kita sebagai guru harus kreatif ya di dalam kelas itu, tidak monoton hanya ceramah seperti itu. Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Mana ini? Mana kebutuhan mana ini yang mana? Dia sebel gambariku tambah dituduh-tuduh. Padahal mana? Penguasaan. Wis elek tambah dituduh-tuduh koncone tambah isin. Ya. Nah, ini adalah contoh. Jadi anak itu peserta didik kita itu bermacam-macam. Jadi kita harus sebagai guru itu memfasilitasi mereka seperti itu agar tidak terjadi hal-hal yang di luar batas itu. Lanjut. Sekarang 5 posisi kontrol. Ini materi ke-5. Nah, ini Bu yang saya katakan Bapak Ibu, saya itu juga introspeksi diri dari sini. Saya itu biasanya menjadi guru seperti apa? Nah, nanti dilihat videonya nih. Nanti kalau merasa senyum, supaya saya dapat lihat berarti begini. Seperti itu. Nah, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau,
saya ini banyak belajar dari modul ini. Ternyata selama ini saya salah. Saya masih berada di mana? Posisi yang paling di bawah adalah sebagai penghukum. Yang paling bagus adalah sebagai manajer. Nah, tujuan kita adalah berusaha menjadi seorang manajer. Nah, ini untuk lebih jelasnya tentang 5 posisi kontrol ini, monggo kita saksikan video ini. Monggo introspeksi diri sendiri di mana jenengan berada. Sini kamu. Ini siapa? Penghukum ini, sama. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu sebagai penghukum ya. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nek lama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Dia berjujur. Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadian kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu membuat bersalah. Ketiga, posisi teman gitu. Jadi narang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Asik. Kamu ini ada-ada saja. Posisi keempat, pemantau atau monitor. Kenceng. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa
kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi manajer ini yang harus kita capai. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren Kena topik kan? Iya, Bu. bagaimana memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itulah kelima posisi kontrol. Sekarang panjenengan terasa dirinya sendiri ada di posisi kontrol mana, ya. Baik, oh, sudah paham. Bapak Ibu. Ya, tetap berpikiran positif loh. Iya. Ya, boleh. Iya. Boleh. Ini dia Pak Ibu, 5 posisi kontrol kalau panjenengan masih berada di penghukum dan membuat rasa bersalah. Ini namanya identitas gagal. Kemudian kalau sudah memposisikan diri sebagai teman atau pemantau, ini identitas berhasil atau sukses. Dan akan lebih bagus lagi bila sudah mencapai posisi manajer. Untuk guru berbuat tadi di dalam video di penghukum ini menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, tadi kan apa? Pemalas apa tadi ini kata-katanya ya. Kemudian yang di penghukum guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya rasakan. Nah seperti itu diancam-ancam itu ya. Untuk hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi kalau jadi posisi penghukum, ini siswanya nanti malah dijui, malah dijui, dia tidak berkata jujur seperti itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi muridnya tuh merasa guru dia jembek, malah benci gitu pada gurunya karena sering menghukum. Kemudian murid berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi ya, seperti itu. Allah paling gua aku disini mana, ya. Dampak pada murid mengulangi kesalahan lagi karena dia tidak ada pada dirinya, muncul dari dalam dirinya, maka akan mengulangi kesalahan yang serupa. Untuk membuat rasa bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya aku kecewa tadi seperti ada di video. Untuk guru berkata kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu
Hasilnya menyembunyikan, menyangka, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya, dan Bapak dan murid merasa rendah diri, ya seperti itu. Sebagai teman tadi, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian intonasi juga berbeda-beda nih. Kalau penghukum intonasinya tinggi, ya, tadi nyentak-nyentak seperti itu. Tapi semakin ke sini, apalagi sebagai teman tadi, ya, halus seperti itu, lembut kata-katanya. Ya. Kalau sebagai pemantau ini biasanya berdasarkan peraturan yang ada, ya, berdasarkan peraturan. Nanti kalau sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan ini, apa konsekuensinya? Seperti itu. Pemantau, dia memantau apakah dia sudah berulang kali untuk melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Jadi didasarkan pada data-data seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini materi terakhir, segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, kita itu harus menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi ini? Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita harus menstabilkan identitas dulu. Kalau ada anak yang salah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, misalkan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nanti ada videonya, ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Nanti supaya jelas saya tanyakan videonya. Untuk yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Lantas apa yang harus dikatakan seorang guru ketika melakukan validasi kebutuhan? Ini adalah kata-katanya. Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Begitu. Apa yang penting bagi kamu? Seperti itu. Anak itu tidak berdiskusi gitu ya. Kalau kita menyelesaikan masalah, jangan mengambil dari satu pihak, harus kedua belah pihak, supaya tahu kronologi masalah tersebut. Lanjut untuk yang menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas tadi kita buat salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah ketika ada siswa kita yang berbuat kesalahan. Jadi kita bisa, tadi kan keyakinan kelasnya sudah disepakati bersama, sehingga semuanya harus menuruti atau mentaatinya. Ketika ada salah satu yang melanggarnya, ini kita bisa apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita tanyakan balik ke dia, gitu nih. Nilai-nilai universal apa yang kalau kita sepakati, ya seperti itu. Kelas yang dijaga itu seperti apa sih, ya seperti itu nih, dan lainnya. Lanjut, ini adalah videonya nih. Saya putarkan.
kasusnya ini Vira yang sering terlambat sekolah. Ya. Nanti kita selesaikan masalahnya. Validasi tindakan yang salah. Demikianlah teman-teman pemaparan saya tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Berikutnya silakan kegiatan refleksi. Monggo salah satu teman guru, monggo boleh nih. Saya akan menyampaikan refleksi untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ternyata selama ini saya di posisi sebagai guru penghukum, ya mungkin tidak sebagian besar, tidak selalu, tapi mungkin sebagian besar posisi saya sebagai guru penghukum. Karena menurut saya kalau anak diberi hukuman itu mungkin jerah, tapi ternyata saya salah. Jerah itu malah menakutkan bagi anak, ya. Justru menakutkan itu tidak bisa timbul kesadaran dari dirinya sendiri bahwa saya ini salah, tapi yang dia sadari malah saya ini takut dengan bu guru. Ya, berarti kalau tidak ada bu guru dia akan melakukan hal yang sama lagi atau kesalahan yang sama karena dia tidak menyesali tapi takut. Ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaan saya sadar bahwa selama ini ternyata saya masih di posisi yang salah. Ya. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, mungkin setelah ini saya akan memperbaiki dari kesalahan yang telah saya lakukan, bahwa saya harus menjadi guru
manajer ya, yaitu posisi guru manajer. Jika ada masalah maka tidak langsung menghukum atau tidak langsung menyalahkan, tetapi kita berdiskusi kira-kira apa solusinya, ya kesalahan tadi apa, dan mencari solusi bersama-sama. Tapi sang anak juga harus sepakat ya, tidak hanya berdiskusi tapi harus dilakukan, karena yang menyepakati kan anak itu sendiri dengan kita. Berarti harus tahu apa yang harus dilakukan setelah kesepakatan itu ya. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, berarti saya selanjutnya akan menjadi among manager. Iya. Dan mungkin itu refleksi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Yuni. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Yuni. Ya. Alhamdulillah dari apa yang saya paparkan tadi, dari hasil CGT yang saya dapatkan, kita sama-sama belajar bahwa Ibu kita membenahi apa-apa yang masih kurang di diri kita yang nantinya akan jadi lebih baik dan akan membawa dampak positif untuk murid-murid kita. Untuk itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata maupun kekurangan saya dalam menyampaikan penyajian kali ini. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan harapan saya setelah sesi ini kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi dan bekerja sama, berkolaborasi untuk bersama-sama meningkatkan kualitas diri kita menjadi seorang guru yang nantinya akan seperti modul tadi bergerak menuju ke guru yang manajer seperti itu. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Kesepakatan kelas yang diinginkan oleh masing-masing siswa. Sudah selesai anak-anak untuk menuliskan keinginan atau apa yang akan diinginkan di kelas ini? Sudah. Siap untuk ditempel? Oke, silahkan mulai dari bangku sebelah sana. Ya, yuk. Silahkan. Sudah semua terdapat di sini keinginan kamu. Kemudian membacakan satu persatu nanti
membuli teman, tidak mengejek nama orang tua. Berarti ini kode apa ya? Membuli kan? Nah, punya kelas yang bersih dan rapi. Ini mana? Oh ini sama. Kelas yang bagus dan rapi. Aku ingin kelas yang bersih dan nyaman. Dari apa yang kamu tuliskan ini, kita rangkum menjadi kesepakatan kelas 4. Yang pertama apa, Nana? Tidak membuli teman. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak boleh berdekat. Mematuhi peraturan sekolah. 7 sahabat bertanggung jawab sopan dan santun. 6 menghormati bapak ibu guru. 7 berdoa setiap melakukan aktivitas. 8 mengerjakan tugas secara mandiri. 9 datang tepat waktu. Oke, anak-anak sepakat dengan ini semuanya? Apa mau melakukan untuk setiap hari? Siap? Siap ya? Siap, oke. Kita buat semangat. Kebangkitan kelas ini harus dipatuhi oleh siapa? Semua murid di kelas 4. Setuju? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ana Mardianingrum, guru kelas 2. Penerapan budaya positif di kelas yang dilakukan oleh Ibu Yuni Fitria sangat menginspirasi saya untuk saya terapkan di kelas yang saya ajar, terutama tentang pembentukan kelas, pembentukan keyakinan kelas, dan saya akan melibatkan peserta didik saya nanti dalam pembentukannya. Terima kasih atas inspirasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lapin dari kelas 4. Saya sangat senang diajar oleh Bu Yuni, terutama pembentukan keyakinan kelas. Semua siswa dilibatkan dalam itu, jadi semua siswa lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Fitria dari SDN Keras 1. Refleksi kita pada kegiatan aksi nyata 1.4 budaya positif adalah bahwasannya pelaksanaan budaya positif di SDN kami sudah berjalan dengan sangat bagus sekali. Tetapi kita perlu lagi untuk selalu mengingatkan anak-anak agar mereka bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama-sama. Dan untuk kegiatan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi di sekolah kami masih belum terlaksana dengan baik karena banyak guru-guru yang tidak mengetahui langkah-langkah dari segitiga restitusi. Untuk itu kedepannya saya harus memberikan contoh kepada mereka tentang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi sehingga mereka tahu akan langkah-langkah yang harus dilakukan dan nantinya akan dilaksanakan di kelas mereka masing-masing sehingga penyelesaian masalah terhadap anak-anak dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Dan kami juga saling berkolaborasi agar penanaman budaya positif ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan baik di sekolah maupun di rumah. Untuk itu perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.